Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku sendirian. Aku duduk di meja makan yang sudah dingin, menatap hidangan pasta kesukaan suamiku yang tak tersentuh. Sebelum masuk ke cerita lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Di balik megahnya gedung-gedung yang ia rancang, Aris menyimpan kekosongan yang perlahan menggerogoti jiwanya. Sebagai seorang arsitek sukses, hidupnya nyaris sempurna di mata orang lain. Namun, Wulan, istrinya, tahu betul bahwa rumah mereka telah lama kehilangan kehangatannya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Wulan sendirian. Ia duduk di meja makan yang sudah dingin, menatap hidangan pasta kesukaan Aris yang tak tersentuh. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Ponselnya hening, tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Biasanya, Aris akan mengabari jika pulang terlambat. Tapi belakangan ini, ia hanya akan muncul tiba-tiba saat Wulan sudah setengah tertidur. Kerutan di dahi Wulan semakin dalam. Ia merasa seperti hidup dengan hantu. "Sudah makan?" tanya Wulan pada ponselnya yang mati, sebuah pertanyaan retoris yang menyakitkan. Dulu, setiap malam mereka akan duduk bersama, berbagi cerita tentang hari yang telah mereka lalui. Aris akan bercerita tentang desain baru yang menantang, dan Wulan akan mengeluhkan kliennya yang rewel. Mereka akan tertawa, bertukar pandang penuh cinta, dan semua masalah di luar sana seolah menghilang. Namun kini, yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Wulan mencoba mengusir rasa sedihnya. Ia beranjak ke ruang kerja kecilnya. Sebagai seorang desainer interior, ia selalu bisa menemukan kebahagiaan dalam menciptakan keindahan. Ia mulai menyusun sketsa, mencoba menenggelamkan dirinya dalam warna dan garis. Tapi pikirannya terus kembali pada Aris. Apa yang membuatnya begitu sibuk? Proyek sebesar apa yang membuatnya melupakan semua janji yang pernah mereka ucapkan? Di sisi lain kota, di dalam kantornya yang terang benderang, Aris sedang menatap layar komputer dengan wajah tegang. Ia tahu Wulan menunggunya. Ia melihat beberapa panggilan tak terjawab dari sang istri, dan ia merasa bersalah. Namun, proyek puncak megah ini adalah segalanya baginya. Ini adalah puncak karirnya, dan setiap detail harus sempurna. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini demi masa depan mereka. Demi Wulan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia semakin menjauh. Ia merasa lelah, tidak hanya fisik, tapi juga mental. Ia butuh pelarian. Seseorang yang bisa mengerti bebannya tanpa banyak bertanya. Keesokan harinya, Aris tiba di kantor dengan mata sembab. Ia bersiap untuk rapat penting dengan tim proyek baru. Saat ia memasuki ruang rapat, seorang wanita dengan pakaian kerja yang rapi dan senyum cerah sudah duduk menunggunya. Dialah Ayla, manajer proyek dari perusahaan rekanan. "Selamat pagi, Pak Aris. Saya Ayla. Senang bisa bekerja sama," sapanya ramah. Aris yang tadinya lesu, entah mengapa tiba-tiba merasa semangatnya kembali. Ayla tidak hanya cantik, tapi juga memiliki aura profesional yang kuat. Ia mengerti bahasa teknis Aris, memberikan masukan yang cerdas, dan yang paling penting, ia memberikan apresiasi. "Desain Anda luar biasa, Pak Aris. Saya belum pernah melihat konsep yang seberani ini," puji Ayla saat mereka berdiskusi di sebuah kafe. Pujian itu begitu sederhana namun begitu bermakna bagi Aris. Wulan sudah lama tidak memberikan pujian seperti itu. Wulan lebih sering khawatir, bertanya, "Kapan pulang?" atau "Sudah makan?" Tidak ada lagi kekaguman terhadap karya-karyanya.
Aris merasa seperti hidup dengan seorang manajer, bukan seorang pasangan. Hubungan kerja antara Aris dan Ayla dengan cepat berkembang. Mereka sering lembur bersama, makan malam bersama di kantor yang sepi, dan berbagi canda tawa di sela-sela kesibukan. Suatu malam, Ayla membuatkan kopi hitam tanpa gula untuk Aris. "Saya perhatikan Anda selalu minum itu," ujar Ayla sambil tersenyum. Aris tertegun. Hal-hal kecil seperti ini membuat Aris merasa hidup kembali. Ayla seolah bisa melihat kebutuhannya yang paling dalam, tanpa perlu diucapkan. Ia mendengarkan keluhan Aris tentang tekanan pekerjaan, tentang tuntutan yang ia rasakan dari sana-sini. Dan Aris, yang selama ini merasa sendirian, menemukan kenyamanan luar biasa dalam diri Ayla. Di sisi lain, Wulan semakin merasakan kejanggalan. Aris tidak lagi peduli dengan makan malam yang ia siapkan, selalu beralasan sudah makan di luar dengan tim. Matanya yang dulu hangat kini sering tampak lelah, namun senyumnya lebih sering muncul saat ia sibuk dengan ponselnya. Wulan merasa ada yang tidak beres. Ia menatap punggung Aris yang menjauh, hampa. Ia ingin bertanya, ingin meminta Aris untuk kembali, tapi ia takut. Ia takut jika pertanyaannya akan mengkonfirmasi ketakutan terbesarnya. Ia hanya bisa menatap ponselnya, menunggu balasan pesan yang tak kunjung datang. Aris mulai membangun dinding-dinding kebohongan yang semakin kokoh. Setiap kali Wulan bertanya, ia punya alasan baru. Ada revisi mendadak, atau klien dari luar kota datang. Wulan mencoba percaya, tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Ia tahu Aris menyembunyikan sesuatu. Senyum Aris yang dulu tulus kini terasa seperti topeng. Di balik kebohongannya, Aris menghabiskan waktu yang semakin banyak dengan Ayla. Mereka tidak lagi hanya bertemu di kafe atau kantor. Mereka makan siang di restoran-restoran kecil yang nyaman, menonton film, bahkan menghabiskan akhir pekan bersama dengan alasan survei lokasi proyek di luar kota. Ayla, yang tulus dan polos, jatuh cinta pada sisi Aris yang lembut dan penuh perhatian. Aris menceritakan padanya tentang mimpi-mimpi yang tak bisa ia wujudkan, tentang kelelahan yang ia rasakan. Tentu saja, ia tidak menceritakan tentang Wulan. Ia hanya berkata bahwa ia adalah seorang duda yang merindukan kehangatan keluarga. Kebohongan yang satu menutupi kebohongan yang lain, membentuk jaring rumit yang membuat Aris semakin sulit untuk mundur. Ia menjustifikasi tindakannya kepada dirinya sendiri. Wulan terlalu sibuk dengan dunianya, ia tidak lagi mengerti aku, pikirnya. Ayla, ia memberiku ruang untuk bernapas. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia bisa menjalani dua kehidupan ini. Ia bisa memiliki Wulan di rumah sebagai pilar kehidupannya yang stabil, dan memiliki Ayla sebagai pelarian yang memberinya semangat. Ia percaya, tidak akan ada yang terluka jika ia bisa mengelola semua ini dengan baik. Tapi ia salah. Kebohongan Aris mencapai puncaknya. Suatu sore, di sebuah taman di pinggir kota yang sepi, ia membawa Ayla. Aris berlutut di depan Ayla, dengan kotak cincin di tangannya yang gemetar. Ayla, kamu mengisi kekosongan yang selama ini aku rasakan. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku tidak ingin kehilanganmu, ucapnya, suaranya tulus penuh kebohongan. Maukah kamu menikah denganku? Ayla terkejut, air matanya menetes. Tanpa ragu, ia mengangguk. Ya, Aris. Tentu saja, aku mau. Mereka berpelukan. Aris merasakan kebahagiaan yang aneh dan mencekam. Di satu sisi, ia bahagia karena Ayla menerimanya. Di sisi lain, rasa bersalah itu mencekiknya. Bagaimana ia bisa menikah lagi?
bagaimana ia bisa menyembunyikan pernikahan ini dari Wulan? Ayla, yang tidak tahu apa-apa, mulai sibuk dengan persiapan. Ia membeli gaun pengantin, memesan catering, dan menyewa gedung pernikahan kecil di luar kota. Ia ingin pernikahan mereka sederhana namun bermakna. Ia hanya mengundang beberapa teman dekat dan kerabatnya. Aris menghela napas lega. Ini memudahkannya untuk menyembunyikan semua ini. Ia berdalih pada Wulan bahwa ia harus keluar kota untuk mengawasi sebuah proyek selama seminggu penuh. Wulan yang lelah dengan kebohongan-kebohongan Aris hanya mengangguk pelan, tanpa membantah. Di balik keheningan itu, Wulan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia tidak tahu bahwa saat itu, Aris sedang mempersiapkan pernikahannya sendiri. Pernikahan yang akan menghancurkan segalanya. Minggu yang dikatakan Aris sebagai minggu proyek adalah hari terpenting dalam hidupnya. Ia terbangun di pagi hari dengan perasaan aneh yang campur aduk, bahagia, takut, dan penuh rasa bersalah. Di sebuah gedung pernikahan kecil yang jauh dari hingar-bingar kota, ia mengenakan setelan jas terbaiknya. Di sana, Ayla sudah menunggu, anggun dalam balutan gaun pengantin sederhana namun mempesona. Pernikahan itu berlangsung hikmat dan tertutup. Tidak ada Wulan, tidak ada teman-teman dekat Aris, hanya ada Ayla dan Aris, disaksikan oleh beberapa kerabat Ayla yang polos. Mereka mengucapkan janji suci di depan penghulu, sebuah janji yang dibangun di atas kebohongan besar. Setelah resepsi yang singkat, mereka langsung menuju ke sebuah villa di pinggir danau. Aris membuang jauh-jauh rasa bersalahnya. Selama 3 hari, ia sepenuhnya menjadi suami Ayla. Mereka tertawa, bercerita, dan menikmati kebersamaan yang terasa begitu murni. Ayla, yang memancarkan kebahagiaan, membuat Aris nyaris melupakan kehidupannya yang lain. Namun, di tengah malam, seringkali ia terbangun dengan keringat dingin, teringat wajah Wulan yang semakin sering terlihat sedih. Aris kembali ke kota dengan 2 cincin di jarinya. Cincin pernikahan bersama Wulan di tangan kiri, dan cincin pernikahannya dengan Ayla di tangan kanan, ia sembunyikan di dalam dompet. Saat ia tiba di rumah, Wulan menyambutnya dengan senyum tulus yang membuat Aris merasa seolah-olah ditampar. Wulan menyiapkan makan malam kesukaan Aris dan bercerita tentang kebosanannya selama Aris tidak ada. Aris hanya mengangguk, hatinya terasa sesak. Ia merasa menjadi penipu. Ia kembali ke kehidupannya yang lama, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, kali ini, kebohongan itu sudah berwujud nyata. Kejanggalan demi kejanggalan mulai disadari oleh Wulan. Aris semakin protektif dengan ponselnya. Jika dulu ia meletakkan ponselnya sembarangan, kini ia selalu menggenggamnya atau mengunci layarnya. Suatu malam, Wulan tidak sengaja menemukan sebuah nota pembayaran dari sebuah toko perhiasan ternama di jaket Aris. Nota itu menunjukkan pembelian 2 cincin pernikahan. Wulan membeku. Cincin pernikahan mereka sudah ada di jari Aris sejak dulu. Untuk apa ia membeli 2 cincin pernikahan lagi? Wulan mencoba membuang pikiran buruk. Mungkin itu untuk klien, pikirnya. Tapi hatinya tidak bisa tenang. Ia mulai menelusuri. Ia menghubungi teman-teman Aris, bertanya tentang proyek yang digarap Aris. Namun, tidak ada satupun yang tahu-menahu tentang proyek luar kota yang Aris sebutkan. Kecurigaan Wulan memuncak saat ia tidak sengaja menemukan sehelai foto kecil di dalam saku celana Aris yang belum dicuci. Foto itu adalah foto pernikahan Aris dengan seorang wanita. Wanita itu, Wulan tidak mengenalinya. Wajah Wulan memucat. Matanya terasa panas. Hatinya hancur berkeping-keping. Itu bukan Aris yang ia kenal.
Aris yang ia cintai. Suami yang ia percaya. Kebohongan yang selama ini hanya ia rasakan, kini terbukti. Wajah Wulan yang tadinya pucat, berubah menjadi merah padam. Matanya berkilat marah dan penuh dendam. Ia tidak akan tinggal diam. Wulan merenung semalaman. Tidurnya tak nyenyak, hatinya terlalu penuh dengan rasa sakit dan amarah. Ia menyusun rencana. Tidak ada gunanya lagi bertanya baik-baik. Kebenaran harus keluar, bahkan jika itu berarti menghancurkan semua yang telah ia bangun. Malam berikutnya, Wulan menyiapkan makan malam spesial, hidangan favorit Aris, steak dengan saus jamur. Ia menyalakan lilin, membuat suasana seolah-olah romantis. Aris pulang, terkejut melihat pemandangan itu. Ada apa, Wulan? Ada perayaan? Tanyanya, suaranya canggung. Wulan tersenyum, senyum yang tak sampai ke matanya. Hanya ingin makan malam berdua. Sudah lama kita tidak seperti ini. Aris merasa tidak nyaman. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang pekerjaan Wulan, tentang hal-hal sepele. Namun, Wulan tetap fokus. Setelah hidangan selesai, Wulan meletakkan nota perhiasan dan foto pernikahan itu di meja. Aris membeku. Wajahnya yang tadinya santai berubah pucat pasi. Siapa dia, Aris? Tanya Wulan, suaranya dingin dan menusuk. Dan untuk apa kamu membeli 2 cincin pernikahan lagi? Aris panik, mencoba berbohong. Itu untuk klien, Wulan. Desain interior mereka minta saran. Jangan bohong, Aris, potong Wulan. Air matanya mulai mengalir. Aku tahu kamu sudah menikah lagi. Aku tahu semuanya. Aris menunduk. Tembok kebohongannya runtuh. Ia akhirnya mengakui semuanya. Tapi ia mencoba membela diri, menjelaskan tentang kekosongan yang ia rasakan, tentang Ayla yang memberinya semangat baru. Alasan itu terdengar hampa di telinga Wulan. Jadi, kamu menikah lagi karena kamu kesepian? Wulan menatapnya, matanya berkobar-kobar. Kamu pikir aku tidak kesepian, Aris? Kamu pikir aku tidak merasa hampa selama ini? Konfrontasi itu berubah menjadi ledakan emosi. Aris, yang akhirnya tak bisa lagi bersembunyi, menceritakan segalanya, pertemuannya dengan Ayla, perasaannya yang berkembang, lamaran rahasia, dan pernikahan. Ia menjelaskan semuanya, seolah-olah ingin melepaskan beban yang sudah lama ia pikul. Aku masih mencintaimu, Wulan, ucap Aris, mencoba meraih tangan istrinya. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak bisa memilih. Wulan menepis tangan Aris. Mencintai? Kamu pikir mencintai itu apa, Aris? Janji suci kita sudah kamu hianati. Kamu pikir aku akan menerima ini semua? Wulan meminta Aris untuk memilih. Pilih. Aku atau dia. Kamu tidak bisa memiliki dua-duanya. Aris bingung. Ia benar-benar tidak bisa memilih. Ayla memberinya kebahagiaan baru, tapi Wulan adalah pilar hidupnya. Ia tidak bisa kehilangan salah satunya. Keegoisannya telah membutakannya. Aku butuh waktu untuk berpikir, ucapnya, suaranya serak. Tidak ada yang perlu dipikirkan lagi. Wulan berteriak. Keluar dari rumahku, sekarang. Aris terkejut. Ia diusir dari rumahnya sendiri. Dengan hati hancur, ia mengambil jaketnya dan melangkah keluar, tidak tahu harus kemana. Ia sendirian.
ia kehilangan kedua wanita yang ia cintai. Wulan terdiam, menatap pintu yang tertutup. Rasa sakit itu begitu dalam, namun di balik itu, ada kekuatan baru yang muncul. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia tidak akan membiarkan Aris lolos setelah menghancurkan hidupnya. Ini adalah awal dari sebuah pertarungan, dan Wulan siap menghadapinya. Aris yang terombang-ambing memutuskan untuk mendatangi Ayla. Ia mengetuk pintu apartemen Ayla dengan tangan gemetar. Saat Ayla membukakan pintu, senyumnya langsung pudar melihat wajah Aris yang kacau. "Aris, ada apa?" tanyanya cemas. Aris tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia memeluk Ayla erat-erat dan menceritakan semuanya. Ayla terkejut, dunia yang ia kenal runtuh seketika. Kamu sudah punya istri?" Suaranya bergetar. Ayla merasa seperti dibohongi, dipermainkan. Ia mengira Aris adalah seorang duda yang kesepian, tetapi ternyata Aris adalah seorang suami yang selingkuh. "Aku tidak tahu lagi harus percaya siapa," ucap Ayla, matanya berkaca-kaca. Sementara itu, Wulan menghubungi orang tuanya. Ia tidak bisa menanggung beban ini sendirian. Kedua orang tuanya, yang sudah mengenal Aris sejak mereka berpacaran, terkejut dan marah. "Beraninya dia melakukan ini padamu," teriak ayah Wulan. Ibu Wulan memeluk putrinya erat-erat, air matanya menetes. Mereka berdua datang ke rumah Wulan, mendukungnya dan memberinya kekuatan. "Kamu tidak sendirian, Nak. Kita akan hadapi ini bersama," kata Ibu Wulan. Kekuatan dari orang tuanya membuat Wulan merasa sedikit lebih baik. Mereka menegaskan bahwa Aris telah melakukan kesalahan fatal dan bahwa Wulan pantas mendapatkan keadilan. Wulan, dengan dukungan penuh dari orang tuanya, mulai menyusun rencana. Ia tidak hanya ingin bercerai, ia ingin Aris dan Ayla merasakan sakit yang sama seperti yang ia rasakan. Ia ingin mereka tahu bahwa cinta yang mereka bangun berdiri di atas kebohongan. "Aku ingin kebenaran terungkap. Aku ingin semua orang tahu siapa Aris sebenarnya," ucap Wulan dengan mata yang menyala. Pertama-tama, ia mulai mengumpulkan bukti. Ia mengambil foto nota perhiasan, foto pernikahan Aris, dan bahkan mencoba menyadap pesan dari ponsel Aris. Ia butuh semua bukti untuk memastikan tidak ada yang bisa disangkal. Ia juga tahu ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia membutuhkan bantuan orang dalam. Wulan menghubungi Wira, sahabat dekat Aris. Wira dan Wulan tidak terlalu dekat, tapi Wira adalah satu-satunya orang yang ia tahu bisa dipercaya. Ia menceritakan segalanya pada Wira. Awalnya, Wira tidak percaya. "Tidak mungkin Aris melakukan itu," katanya. Namun, saat Wulan menunjukkan foto pernikahan itu, Wira membisu. Ia tidak tahu harus bereaksi apa. Aris, sahabat yang ia kenal, ternyata memiliki sisi gelap yang tidak pernah ia duga. Wira akhirnya bersimpati pada Wulan dan setuju untuk membantunya. Ini adalah awal dari sebuah konspirasi yang akan mengubah hidup 3 orang itu selamanya. Wulan melancarkan rencananya. Ia dan Wira bekerja sama untuk mengatur acara kecil yang dihadiri oleh rekan-rekan kerja Aris dan Ayla. Wulan datang dengan anggun, mengenakan gaun cantik yang sudah lama tidak ia pakai. Aris yang melihat Wulan di sana terkejut, begitu juga Ayla. Keduanya saling bertukar pandang penuh kekhawatiran. Wulan berjalan ke podium, meraih mikrofon, dan dengan tenang mengucapkan kata-kata pembuka. Namun, kemudian ia memutar sebuah video yang berisi cuplikan pesan-pesan Aris dan Ayla yang ia sadap, serta foto-foto pernikahan rahasia mereka. Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Aris dan Ayla.
Wulan menatap suaminya dan istri keduanya, matanya memancarkan rasa sakit dan amarah yang luar biasa. Aris mencoba membantah, tetapi buktinya terlalu kuat. Ia merasa malu dan hancur. Ayla yang juga terkejut, menatap Aris dengan mata penuh kekecewaan dan kemarahan. Ia merasa dibohongi habis-habisan. Berita ini dengan cepat menyebar, dan karir Aris yang ia bangun dengan susah payah hancur dalam sekejap. Proyek-proyek besar yang ia tangani dibatalkan, dan rekan-rekan kerjanya menjauh. Setelah kebenaran terungkap, Ayla yang merasa dikhianati memutuskan untuk meninggalkan Aris. Ia tidak bisa hidup dengan seorang pria yang membangun hubungan mereka di atas kebohongan. Aris memohon, tetapi Ayla sudah tidak bisa percaya lagi. Aris, yang kini kehilangan segalanya, kembali ke rumah Wulan, berharap Wulan bisa memaafkannya. Ia mengetuk pintu, tetapi yang membukakan pintu adalah Wira. Wira menatap Aris dengan tatapan dingin. Wulan tidak ada di sini. Dia sudah memulai hidup baru, ucapnya. Aris terdiam, rasa sesal itu begitu berat. Ia menyadari, ia telah menghancurkan hidupnya sendiri dengan tangannya. Sementara itu, Wulan, dengan uang yang ia dapatkan dari perceraian, memulai bisnis desain interiornya sendiri. Ia bekerja keras, dan berkat bakatnya, ia mulai mendapatkan klien-klien besar. Ia tersenyum, bukan karena balas dendam, tetapi karena ia akhirnya bisa menemukan kedamaian. Di sebuah kafe, ia berpapasan dengan Aris. Aris yang kini tidak lagi mengenakan jas mewah, hanya mengenakan kemeja biasa. Aris mencoba menyapa, tetapi Wulan hanya mengangguk pelan, tersenyum, lalu melanjutkan jalannya. Ia sudah memaafkan Aris, tetapi ia tidak bisa kembali lagi. Ia telah menemukan dirinya yang baru, lebih kuat dan bahagia.